Noah bisa melihat raut sedih yang Erland tunjukkan saat bercerita tentang Lucio kala itu, membuatnya menarik kesimpulan kalau memang itu awal mula Lucio menaruh dendam pada Angela atau keluarga Weasley. Kalau memang itu alasannya, seharusnya Lucio membalas papanya kalian, bukan malah menjadikan Angela sasaran, ujar Noah. Jika memang apa yang kamu katakan saat soal Lucio akan mencampakkan Angela setelah melahirkan, aku mendukungmu membawa Angela pergi. Final Erland. Noah tersenyum kecil, bukannya mengejek atas dukungan Erland, tapi dia belum menemukan caranya untuk bisa membawa Angela pergi dengan aman. Kamu mafia juga bukan? Seharusnya kamu memiliki kuasa dan kekuatan yang sama dengan Lucio. Minimal kamu paham strategi orang macam Lucio, ucap Erland. Noah mengusap wajahnya sedikit kasar. Dia akui perkataan Erland adalah suatu kebenaran. Seharusnya dia bisa memanfaatkan posisinya. Ingat, kekuasaan Noah seharusnya lebih tinggi atau setara dengan Lucio. Aku akan coba bicara dengan papaku. Hanya dia yang bisa mendukungku, sahut Noah. Setelah sekian menit terdiam, Erland mengangguk. Sejenak keduanya diam. Otaknya berpikir sembari menikmati minuman. Makanan yang ada di depan mereka hanya makanan ringan, Belgian waffle, dan 2 cemilan lain. Noah, Erland akhirnya kembali bersuara. Sahut Noah yang masih mengunyah makanan di mulutnya. Apa kamu memiliki tempat persembunyian yang aman? Karena aku rasa sebelum memikirkan rencana lain, yang pertama adalah menentukan di mana tempat kita menyembunyikan mereka. Baru setelahnya strategi untuk membawa mereka. Noah tersenyum lebar. Apa kita sedang melakukan sebuah misi? Ya, Erland mengetikkan bahunya. Mungkin serasa Mission Impossible. Lanjutnya seraya memasukkan ponsel ke dalam sakunya. Mau kemana? Tanya Noah. Mencari tahu di mana keberadaan kamar Kiara. Aku ingin bertemu dengannya lagi. Kamu bercanda? Erland mengangguk pasti. Lucio sedang di Miami. Aku akan cari alasan untuk datang ke sana. Kamu sudah gila, sentak Noah. Erland masih terdiam di tempat. Dia memperhatikan Noah yang sedang mengetik sesuatu di layar ponsel sampai ada notif masuk ke ponsel Erland, dan itu pesan singkat dari Noah. Sebaiknya kamu mencari informasi tentang penyakit Kiara. Aku pernah mendengar kalau wanita itu sempat berada di rumah sakit itu cukup lama. Setelah kamu tahu apa sakit dan penyebabnya, baru setelahnya mengambil tindakan apa yang harus kamu lakukan padanya, ungkap Noah. Erland melihat nama rumah sakit dan alamat yang baru Noah kirimkan. Dia pun mengangguk setuju. Kamu cerdas juga, ucapnya meledak. Sepertinya kamu orang pertama yang mengatakan kalau aku cerdas, sahut Noah. Erland terkekeh ringan lalu menepuk bahu Noah. Terima kasih. Selama Lucio sedang pergi, aku akan coba pergi ke rumah sakit. Semoga aku bisa menemukan sesuatu sebelum dia kembali. Ya, semoga berhasil. Noah melambaikan tangan seolah memerintahkan Erland untuk pergi sekarang. Selepas kepergian Erland, Noah mendapat pesan masuk dari Darius yang memerintahkannya untuk datang ke rumah segera. Noah melihat jam yang ada di lengannya. Sudah hampir pukul 12 malam. Segenting itu sampai diminta ke rumah papanya tengah malam. Darius memandang figura foto yang biasa tergeletak di atas nakas tempat tidurnya, sebuah figura dengan foto dirinya dan seorang wanita tengah bergandengan tangan, semacam foto candid yang diambil saat dia dan adiknya sedang jalan-jalan di sebuah pulau pribadi.
Belum tidur Darius? Suara sang istri cukup menginterupsi Darius. Pria itu menoleh ke belakang, di mana istrinya itu terbangun dan masih di atas ranjang. Ya, aku ada urusan dengan Noah, kamu tidur saja. Setelahnya Darius meletakkan Vigora pada tempat semula, kemudian meninggalkan kamar. Tak selang beberapa lama, sebuah mobil sport masuk ke kawasan mansion milik Darius. Anda sudah ditunggu di ruang kerja, Tuan, ujar pengawal yang membukakan pintu untuk Noah. Oke, jawab Noah santai, kemudian menuju ruangan yang dimaksud. Di sana Darius nampak sedang berdiri ke arah jendela kaca yang cukup lebar, memandang jauh ke depan. Melamunkan apa, Pak? Noah menutup pintu ruangan, kemudian menjatuhkan diri di sofa. Dia sudah mengantuk dan lelah karena seharian menyelesaikan urusan perkuliahannya. Darius menoleh ke belakang lebih dulu. Kecepatanmu lumayan bagus, ujar Darius. Dia pun bergerak menuju meja kerja, mengambil sesuatu di sana. Baru setelahnya, dia bergerak mendekati Noah. Katakan saja, ada urusan apa? Ini jam 12 malam, Pak. Aneh-aneh aja, gerutu Noah. Darius tersenyum tipis. Anaknya memang tak sabaran kalau sedang bersamanya. Lihat ini. Darius memberikan selembar kertas tebal pada Noah. Baru setelahnya dia duduk di sofa single dekat anaknya itu. Noah melihat sebuah peta yang dipastikan itu masih ada di Amerika. Apa ini, Pak? Noah tak mengerti. Dia hanya menemukan lingkar merah itu pun di tengah laut. Memang tak jauh dari pantai, tapi setahu dia di sana hanya ada laut lepas. Besok adalah ulang tahun adikku. Dulu Papa menghadiahi sebuah pulau untuknya, pulau yang memang disediakan untuk dia dan aku. Kalau saja klan Volkov dalam bahaya, ujar Darius. Aku tidak pernah mendengarnya. Noah kembali melihat ke peta yang ada di tangannya. Ya, pulau itu benar-benar tersembunyi. Mamamu saja tidak tahu, hanya kakekmu, aku, dan adikku yang sudah tiada. Lalu apa alasan Papa memberitahu ini padaku? Darius menghela nafas panjangnya, kemudian menyandarkan punggung di sandaran sofa. Pandangannya pun tertuju pada masa lalu. Sejak kakekmu memberi hadiah itu padanya, dia selalu menanam bibit pohon sesuai dengan angka ulang tahunnya. Dan sejak dia tak ada, aku yang menggantikan melakukan untuknya. Tapi besok Papa ada urusan yang benar-benar penting. Selama ini juga kamu harus tahu tentang pulau itu, karena sewaktu-waktu mungkin kamu membutuhkan tempat itu untuk bersembunyi. Terang Darius kembali menatap Noah. Papa ingin aku ke sana dan menanam bibit-bibit itu, tanya Noah menangkap keinginan Darius. Ya, kamu bisa kan? Tentu, dengan senang hati. Darius tersenyum melihat semangat Noah. Setelah dia selesai bercerita, Papa sudah siapkan bibitnya. Kamu tinggal berangkat jam 3 nanti, supaya bisa sampai sana saat matahari terbit, ujar Darius. Oke, memangnya pohon apa saja yang ditanam? Kali ini buah-buahan, biasanya apapun, seperti bunga, tanaman, obat-obatan, pohon besar, dan lainnya. Maksud dia adalah supaya ketika kondisi membuat kami menempati pulau itu, semua sudah tersedia. Noah kembali memandang peta itu. Sorotnya berbinar, seolah dia menemukan sesuatu yang selama ini dia cari. Angela melenguh. Dia nampak sedikit bingung saat mendapati dirinya tertidur di tempat asing.
Angela mengucap matanya. Dia tengah berbaring di sebuah ranjang berukuran king. Ruangan ini dikelilingi oleh kaca, apalagi atapnya juga kaca. Aku masih di kapal pesiar. Angela tersenyum lega. Dia sempat lupa berada di mana dia, karena tadi ketika sedang bersandar di bahu Lucio. Tak lama kemudian Angela tertidur. Entah bagaimana ceritanya, dia terbangun di atas ranjang sendirian. Terus di mana Lucio? Tanyanya sembari memperhatikan sekitar sekali lagi. Tapi wanita itu nampak malas untuk beranjak. Kamar ini benar-benar memperlihatkan langit malam yang luas dan indah. Tapi yang terpenting, Angela tidak kedinginan, tak seperti di luar tadi. Bangun, suara bariton itu menarik atensi Angela. Lucio mabuk, kemudian menutup pintu kembali. Tadi aku pikir ada yang menculikku karena terbangun di tempat asing, jawab Angela. Seraya beranjak dari posisi merebahnya, kemudian bersandar di headboard. Tak ada yang boleh menculikmu selain diriku sendiri, sahut Lucio. Angela kembali mendongak. Lebih baik melihat langit daripada menatap Lucio. Sudah jam 2 pagi. Kamu tak berdoa untuk ibumu, Lucio berucap sembari naik ke atas ranjang. Dia bergabung masuk ke dalam selimut, kemudian bersandar di sebelah Angela. Mama, Angela tersenyum sendu. Dia sama sekali tidak mengalihkan pandangannya dari langit. Mama hari ini ulang tahun. Apa dia tahu kalau aku sangat merindukannya? Sebelumnya, Lucio senang melihat wajah sedih Angela. Dia senang melihat wanita itu menangis, tapi beberapa hari ini dia tak tega melihat itu semua. Apa bayi yang ada di perut Angela sudah membuat kedua orang itu saling peduli. Angela menyatukan kedua tangannya, kemudian memejam. Dia memang selalu mendoakan kebahagiaan mamanya di atas sana, serta hal lainnya saat ulang tahun tiba, karena hanya itu yang bisa Angela lakukan. Saat matanya masih memejam, Angela bisa merasakan pergerakan ranjangnya. 1 detik kemudian, sebuah benda yang terasa dingin menyentuh lehernya. Mata Angela terbuka melihat Lucio sedang mengaitkan kalung di lehernya. Ini apa? Angela menunduk melihat kalung dengan logo A di tengah, kemudian menyentuhnya. Pakai saja, aku hanya ingin membuang uangku. Sudah lama tidak membeli barang mahal. Kebetulan tadi aku lihat di etalase paling depan saat sedang bertemu klien, jawab Lucio datar. Dia bahkan langsung merebahkan diri dan memunggungi Angela, seolah tak ingin melihat reaksi Angela. Mana ada ingin membuang uang, sahut Angela. Kalau tidak suka buang ke laut, aku mengizinkan, jawab Lucio tanpa menoleh ke belakang. Bibir Angela pun mengulas senyum lebarnya. Dia memperhatikan apa yang baru Lucio berikan padanya. Apapun alasan Lucio, ini adalah benda pertama yang pria itu berikan dengan tulus. Terima kasih, aku suka, ujar Angela kemudian. Meski tak merespon dan mata yang sudah terpejam, bibir Lucio masih bisa tersenyum samar. Dia memang tak berencana memberi kalung itu. Bodohnya aku, bisa-bisanya aku masuk ke toko perhiasan tadi lalu membelinya. Dia pasti semakin besar kepala dan mengira aku sudah jatuh cinta padanya, gumam Lucio dalam hati. Tantangan yang Angela berikan tadi, tentu dia masih ingat. Kita lihat siapa yang akan jatuh cinta lebih dulu. Begitulah yang terngiang di kepala Lucio. Tidak, dia akan merasa terbang, lalu dia tak akan bisa melupakanku. Apalagi kalau melihat perhiasan yang aku berikan, dia pasti akan menderita nanti saat kita berpisah. Lucio kembali memikirkan semuanya dalam hati, sampai perlahan rasa kantuk itu muncul dan membuatnya terlelap. Matahari terbit Lucio, teriak Angela turun dari ranjang.
kamu tak jadi membawa kita pulang ke pinggir pantai. Angela ingat, lalu semalam Lucio berkata akan langsung kembali ke dermaga. Jadi saat Angela ikut tidur, dia pikir akan terbangun di bibir pantai. Rupanya mereka masih di tengah laut. Lucio mengernyitkan keningnya karena dia masih mengantuk. Matanya hanya menyipit sekilas, lalu tidur kembali. Angela mengabaikan Lucio. Dia berlari keluar. Hawa dingin pun langsung menerpa tubuhnya. Tapi dia tetap menuju tepi kapal, melihat matahari terbit di Miami yang sangat indah. Ulang tahun Mama, ditambah aku bisa melihat matahari terbit. Mama selalu membawaku ke tempat yang bisa melihat matahari terbit saat ulang tahunnya. Lucio, kenapa kamu membuat hari ini terasa spesial? Angela terlihat mendapatkan mood tinggi pagi ini, seolah semua kejadian buruk yang beberapa waktu ini menimpanya sirna seketika. Setelah puas memandang matahari terbit, Angela memiliki ide spesial. Dia menghampiri anak buah yang berjaga di samping tangga. Hei, kamu bisa beritahu aku di mana letak dapurnya? Aku ingin memasakkan sesuatu untuk Lucio, ucap Angela pada penjaga. Penjaga itu nampak bingung menjawab, tapi apa Tuan Lucio mengizinkan? Kamu belum menikah ya? Ini yang dinamakan kejutan. Aku ingin membuat sesuatu yang spesial untuk Lucio. Aku janji tak akan berulah. Kamu tahu kan, kita di tengah laut. Aku tak mungkin bisa kabur. Angela mencoba meyakinkan. Penjaga itu pun akhirnya mengangguk. Mari saya antar. Angela tersenyum sumringah. Dia mengikuti arah kemana pengawal itu berjalan, hingga sampailah di dapur. Ada 2 orang pelayan yang sedang meracik bumbu. Dipastikan mereka sedang membuat sarapan. Nona, kedatangan Angela membuat kegiatan 2 pelayan itu terhenti. Mereka membungkuk penuh hormat. Aku ingin memasak, tapi aku tak bisa memasak. 2 pelayan itu seketika saling pandang, bingung dengan maksud ucapan majikannya. Kalian mau bantu aku? Aku ingin membuatkan sarapan untuk Lucio, ucap Angela lagi. Setelah mengerti maksud Angela, kedua pelayan itu pun tersenyum. Baik Nona, kami akan membantu dengan senang hati. Sementara di kamar, Lucio meraba bagian di sisi kanannya. Sudah berapa lama? Bahkan Lucio tak menghitung sejak Angela dinyatakan hamil dan tidur di kamarnya. Lucio sudah terbiasa terbangun di sisi Angela. Selama ini, selalu dia yang lebih dulu bangun, memeluk sang istri yang masih terlelap. Baru setelahnya bersiap ke kantor. Tapi sekarang kosong. Lucio terkesiap, dia terduduk dan langsung melihat sekitar. Di mana dia? Apa mungkin sedang mencari jalan untuk bisa kabur atau berbuat nekat lainnya, seperti terjun ke laut? Lucio menyingkap selimutnya dan segera keluar dari kamar. Angela, teriaknya, sebab tak ada pengawal di dek atas.